Monstera terbagi atas beberapa jenis. Nah, ini salah satunya adalah yang jenis deliciosa. Jadi untuk jenis philodendron dan monstera sebaiknya kita topang dengan turus agar semakin ke atas daun menjadi semakin besar. Epiprenum pinnatum variegata. Ini pembibitan Epiprenum pinnatum variegata. Ya. Kalau yang di sini sebagian besar adalah jenis tanaman yang tidak banyak di pasaran, Mas. Lebih dikenal dengan kata aroid kali. Aroid kali lebih dikenalnya ya. Marmo variegata. Ya. Ini Monstera King. Ya. Yang sebelahnya ini Borsigiana. Monstera borsigiana variegata. Nih, Mas sudah kenal. Wow, ini apa nih? Bilithiae, philodendron Bilithiae variegata. Philodendron Bilithiae variegata. Atau yang lebih dikenal dengan kabel busi. Florida Beauty. Ya. Cantik banget ya. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah, kali ini saya seperti biasa ya, ditemani adik saya Ridwan. Hai. Nah, Wan, kita lagi hunting tanaman hias di daerah Cilodong ya, Iya. Depok. Nah, di sini terdapat banyak tanaman yang lagi ngehits, lagi viral ya. Ada philodendron, monstera, dan banyak lagi jenis tanaman yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang baru hadir dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, ikutin terus ya videonya. Let's go. Nah, teman-teman, di samping saya ini udah ada pemilik atau owner tanaman hias, Mbak Yova ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Yova ini merupakan penjual tanaman hias dan usaha online juga ya, Mbak ya? Iya. Tadi saya sempat kepoin untuk usaha online-nya di Instagram, ada lumayan banyak pengikutnya, 18 ribuan ya, Bu? Alhamdulillah. Udah lumayan lama ya? Alhamdulillah, dari 2016, Mas. 2016. Iya. Nah, koleksinya juga di sini lumayan banyak dan beraneka ragam ya untuk jenis-jenisnya. Nah, Mbak Yova, ini kan ada banyak jenis tanaman hias ya, Ya. yang dipajang di sini untuk dijual. Nah, saya pengen tahu nih untuk jenis-jenisnya sama harga pasarannya. Oh, gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu. Nah, teman-teman ikutin terus ya videonya. Oke. Nah, Mbak Yova, ini kan kalau saya lihat dari luar ini udah kelihatan banyak ya untuk tanamannya ya. Ya. Belum lagi yang di rumahnya, teman-teman. Tadi saya sempat lihat di rumahnya ada banyak juga tanaman hias. Tapi sebelum kita melihat tanaman yang ada di dalam rumah Mbak Yova, saya pengen lihat yang di depan saya dulu nih. Nah, Mbak Yova pengen tahu dulu nih untuk jenis dan harga pasarannya. Bisa kita mulai dari mana nih? Kalau kami tidak banyak menjual jenis tanaman. Kami hanya mengkhususkan untuk jenis monstera, philodendron, dan calathea, Mas. Ada jenis monstera, philodendron, dan calathea. Nah, teman-teman, jadi untuk tanaman yang ada di Mbak Yova ini ada beberapa jenis philodendron ya, calathea sama monstera. Nah, untuk tanaman yang ada di sini saya pengen tahu coba yang ada di Mbak Yova nih. Oh iya, kita kenal dari monstera dulu ya, Mas. Ini monstera. Oh, ini monstera nih. Ya. Ini monstera apa nih? Monstera terbagi atas beberapa jenis. Nah, ini salah satunya adalah yang jenis deliciosa. Deliciosa. Iya. Wow, besar banget nih teman-teman nih. Monstera deliciosa. Iya. Ini kok dia daunnya agak beda ya, Bu? Yang di sebelah sana agak hijau muda ya. Oh, daun baru. Daun baru, Mas. Berarti dia sehat ya kalau ada daun baru ya. Ya.
tanda-tanda tanaman sehat yaitu dengan mengeluarkan tunas. Dengan mengeluarkan tunas baru ya. Nah, kalau yang ini jenis Borsigiana. Borsigiana. Monstera juga ya? Ya, jadi daunnya lebih kecil dari Deliciosa. Lebih kecil, karena memang dia ukurannya kecil atau belum besar maksudnya? Nanti pas besar sama nggak kayak Deliciosa? Ini juga termasuk Borsigiana. Kalau besar biasanya dia hampir sama ya, Mas. Hampir sama. Cuman agak lebih kecil daunnya ya. Perbedaannya dilihat dari batangnya, Mas. Dari batangnya dilihat perbedaannya. Ini mempunyai gerigi di balik daun seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk Deliciosa dia seperti punya gerigi ya. Iya. Nah, ini dia. Di sininya ya? Iya, ini persis. Ini teman-teman ya. Deliciosa ini dia ada geriginya ya. Ada gerigi dan daun. Memang semua Deliciosa ada geriginya. Ada. Kalau Borsigiana tidak. Tidak ada geriginya ya. Nah, teman-teman, kita dapat ilmu baru nih. Jadi mungkin di luar ini kan banyak ya Monstera, tapi kita nggak tahu jenisnya ya, Bu. Nah, untuk Deliciosa ini kita perhatikan di bawah batang daunnya ya. Kalau udah geriginya itu berarti dia Deliciosa. Dan size daunnya biasanya dia lebih besar, dia cepat ada bolongan di tengahnya. Itu salah satu size daunnya lebih besar. Iya. Dan ada bolongan di tengahnya ya. Nah, kalau untuk harga nih Mbak Yova, Deliciosa Monstera berapa kisarannya? Biasanya kalau Deliciosa itu dilihat dari size kecilnya. Oh. Ini kami jual di 300. Ini yang kecilnya ya? Iya. Nah, ini teman-teman, ini size yang ukuran kecilnya. Kisaran harga 350.000 untuk Deliciosa ya, Monstera ya. Iya, Monstera. Nah, kalau yang besarnya ini 4 juta. 4 juta ya. Iya. Nah, ini 4 juta teman-teman nih. Deliciosa. Iya, Deliciosa. Dia udah besar ya. Udah besar. Dan udah jumbo dia. Daunnya juga udah banyak banget. Udah lebar. Nah, ini yang Borsigiana berapa kisaran harganya yang Mbak Yova? Kalau yang sudah sebesar ini di 1.150.000. 1.150.000 ya. Iya. Nah, ini teman-teman, kisaran harganya 1.150.000. Borsigiana. Borsigiana dia udah besar ya. Nah, ini kan ada yang masih kecilnya nih. Size kecilnya berapa ini Mbak Yova? Ini 350.000. 350.000. Iya. Nah, ini 350.000. Dia pakai turus ya. Iya. Ya, jadi untuk jenis Philodendron dan Monstera sebaiknya kita topang dengan turus agar semakin ke atas daun menjadi semakin besar. Untuk jenis Philodendron dan Monstera baiknya pakai turus. Iya, sebaiknya pakai turus. Agar akar gantungnya menopang pada turus ini dan daun akar baru, gantungnya dia menopang pada turus ya. Sehingga membuat daun baru, tunas baru semakin ke atas semakin besar itu biasanya. Dan juga membantu membentuk arah Monstera. Nah, saya mau tanya nih, ini kan yang udah besar nih, dia nggak pakai turus, kenapa? Karena Deliciosa ini jenis batangnya lebih kokoh. Lebih kokoh ya? Dibandingin dengan Borsigiana. Mas bisa lihat kan bonggolnya lebih besar. Iya. Nah, ini untuk yang Deliciosa dia memang bonggolnya atau batangnya udah besar banget ya. Jadi dia udah kokoh ya, Bu. Kokoh. Jadi saya pikir belum saatnya. Suatu saat juga akan pakaikan ya. Tapi pakai untuk turus. saat ini belum saat untuk saya pakaikan. Nah, kita dapat ilmu lagi teman-teman nih. Jadi ada manfaatnya tanaman Monstera ini pakai turus ya, Bu. Iya. Nah, kalau yang ini apa sama, ini? Deliciosa. Deliciosa. Iya. Sama ya? Sama ini. Cuma ini dia belum begitu besar untuk lubangnya ya. Iya. Dan jenis lubangnya dia cukup banyak. Ini cukup banyak ini teman-teman ya. Kan kalau yang kita lihat ini, yang saya pegang ini kan nggak begitu banyak lubangnya ya, tapi besar. Nah, ini dia lubangnya banyak, masih kecil. Kalau ini dijual, Mbak Yova? Ini masih tahap baru cacah, Mas. Oh, baru cacah. Kalau belum stabil. Akar belum stabil. Iya, kalau baru cacah. Iya. Jadi Mbak Yova ini ada yang diperbanyak sendiri juga ya? Iya. Di budidaya sendiri. Iya. Pembibitan. Nah, teman-teman, jadi Mbak Yova ini selain menjual tanaman Monstera, Philo, Mbak Yova juga ada pembibitan sendiri ya? Iya. Ada pembibitan sendiri. Nah, sebelum kita lihat pembibitannya, saya pengen lebih tahu lagi untuk tanaman yang ada di sini. Apalagi nih Mbak Yova nih? Ada beberapa jenis Philo. Ada Waru Variegata, mungkin Mas bisa lihat. Waru Variegata yang mana? Yang ini yang ada belangnya putih itu, Mas. Variegata. Oh, ini. Iya. Waru Variegata. Iya. Philo. Dia jenis pohon berbatang keras. Jenis pohon berbatang keras. Iya. Dia bukan masuk Philo atau Monstera bukan? Bukan termasuk Philo, bukan termasuk Monstera. Jenis pohon berbatang keras. Iya. Waru Variegata. Waru Variegata.
Ini untuk waru variegata berapa kisaran harganya, Mbak Yova? Kalau sudah sebesar ini di 750.000 Mas. 750.000. Waru variegata kisaran harga 750.000 ya teman-teman. Sudah besar. Udah besar. Rimbun. Udah rimbun ya. Ah, kalau yang ini apa nih? Ini jenis pakis. Pakis. Nah, kalau untuk pakis ini berapa kisaran harganya, Mbak Yova? Ini udah besar di 750.000 juga. 750.000 juga ya Pakis. untuk pakis. Nah, kemudian ada tanaman apa lagi nih, Mbak Yova nih? Ada Homalomena. Homalomena. Ya, ini ada Homalomena berbatang merah sama Homalomena berdaun hitam. Dia masuk kategori apa nih? Homalomena. Bukan monstera atau pilo? Bukan. Bukan. Jadi ada di hashtag kita bisa cari Homalomena. Homalomena. Dia bukan pilo, bukan monstera. Bukan pilo, bukan monstera. Jadi berdiri sendiri Homalomena. Nah, dia ada yang berwarna hijau, berbatang merah, berbatang merah, dan ada yang berdaun black. ada yang berdaun black ya. Ya. Kalau untuk harga kedua-duanya sama atau beda? Sedikit beda. Kalau sudah bisa sebesar ini di harga 150.000. 150.000 ya. Nah, ini teman-teman Homalomena seperti ini. Kisaran harganya 150.000. Nah, kalau Homalomena black ini isinya 2 bonggol, Mas. Oh iya, 2 bonggol ya. Dan rimbun. Rimbun banget nih Homalomena. Ini saya dapat info dari petani ini sudah mulai langka katanya yang black ini. Iya. Udah mulai jarang ya. Mulai jarang. Udah mulai jarang teman-teman yang untuk Homalomena yang black. Iya, black. Ini kan ada 2 rumpun nih. Kisaran harganya berapa? Ini per satu rumpun itu di 400, Mas. Per satu rumpun 400. Iya. Berarti lebih mahal ini ya? Iya. Berarti ya untuk satu pot ini kan ada 2 rumpun. Iya. 800.000. 800.000. 800.000 teman-teman. Nah, ini karena memang udah mulai langka ya. Iya. Untuk tanaman Homalomena yang berdaun hitam ya. Iya, berdaun hitam. Nah, kemudian ada apa lagi, Mbak Yova? Ini ada janda bolong ya? Ya, ini yang biasa, Mas. Ini yang biasa. Iya. Yang variegatanya ada? Ada enggak ada, Mas. Oh, ada. Nah, ini yang biasa janda bolong. Teman-teman, ini ada janda bolong juga nih. Tapi yang biasa ya. Dia udah terlihat cantik karena dia pakai turus ya, Mbak Yova ya. Iya, jadi kalau jenis yang tanaman merambat sebaiknya memang disarankan untuk menggunakan turus. Untuk jenis tanaman yang merambat sebaiknya menggunakan turus. Ya, karena untuk membantu akarnya. Iya, membantu akarnya. Dan membentuk daun supaya menjadi terlihat lebih cantik. Untuk membentuk daun juga ya, agar terlihat lebih cantik. Nah, untuk jenis-jenis tanaman yang ada di Mbak Yova nih, yang merambat, yang pakai turus apa aja biasanya? Philodendron, monstera. Ini janda bolong termasuk keluarga monstera. Janda bolong termasuk keluarga monstera. Mas, tapi mohon maaf sebaiknya tidak menggunakan istilah janda bolong ya. Oh iya. Kita pakai monstera adansonii. Monstera adansonii. Ya. Nah, ini ada monstera adansonii ya. Biar kita biasakan untuk menggunakan bahasa Latin tanaman ya, Mas ya. Iya. Banyak untuk yang lebih tahu. Nah, ini biar lebih baik lagi ya bahasanya ya. Bahasanya untuk lebih baik. Nah, kalau ini Philodendron Florida Beauty. Ya. Philodendron Florida Beauty. Ya. Dia pakai turus juga ya. Pakai turus, Mas. Nah, itu untuk kisaran harga berapa? Kalau udah sebesar ini di harga 400. 400.000 ya. Ya. 400.000 teman-teman untuk Philodendron Florida Beauty ya. 400.000. Nah, ini untuk yang adansonii berapa? Tadi saya belum tanya. 300, Mas. 300.000 ya? Iya. Nah, Mbak Yova, seandainya ini ada teman-teman nih tertarik ingin membeli tanaman Mbak Yova, untuk alamat di mana nih? Lebih enaknya Mas ketik aja Yovanika 49 di Maps, Mas. Ada ya di Maps ya? Iya. Yovanika 49. Iya, Yovanika 49. Di Cilodong ini ya, masuknya ya. Cilodong. Depok. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen beli online nih, bisa? Bisa. Bisa. Kami ya. Alhamdulillah sudah melakukan pengiriman NKRI. Alhamdulillah. Jadi udah se-NKRI ya, udah melakukan pengiriman ya. Terjangkau oleh jasa pengiriman. Iya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalau dia mau beli online bisa ya nih Mbak Yova. Bisa pesan melalui chat di IG ya. Iya, IG. Di IG aja atau di WA bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Untuk transaksi atau info harga memang melalui WA. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat fotonya untuk tanamannya di Instagram. Kemudian untuk transaksinya bisa di WA ya. Iya. Karena tadi pas saya lihat juga lumayan banyak untuk followersnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Mbak Yova ini kan masih banyak lagi nih. Iya. Untuk tanamannya.
saya pengen tahu lagi untuk jenis tanaman yang ada di sini apa lagi nih Mbak? Oh ya, kami melakukan pembibitan sendiri, Mas. Oh, melakukan pembibitan sendiri? Ya, untuk beberapa jenis Philo dan Epiprenum. Ini contohnya. Oh, melakukan pembibitan jenis untuk Philo dan Epiprenum. Epiprenum. Nah, ini Philodendron Ataboponce. Philodendron. Iya. Ini pembibitan sendiri? Pembibitan sendiri. Dan ini beberapa jenis Epiprenum pinnatum variegata. Ini pembibitan Epiprenum pinnatum variegata. Iya. Ada yang variegatanya yellow, ada yang variegatanya white. Oh, ini ada yang putih ya variegatanya ya. Nah, ini teman-teman, ini yang kuning ya, untuk variegatanya. Kalau untuk harga nih Mbak Yova, Epiprenum variegata lebih mahal yang mana sih, yellow atau yang putih? Ya, biasanya yang yellow, Mas. Yang yellow ya? Yang yellow lebih tinggi. Kalau seperti ini bisa dijual belum? Ini sudah bisa dijual. Udah bisa dijual. Nah, yang variegata putih berapa nih Epiprenum? Ini isinya 2 bongkol ya, Mas. Biasanya kalau yang seperti ini kami jual di harga 400.000. Seperti ini 400.000. Iya. Kalau ini 2 bonggol. Itu 2 bonggol. Nah, ini 2 bonggol teman-teman ya. Iya. Biasanya kalau 1 bonggol yang seperti dipegang Mbak Yova nih 400.000 teman-teman. Iya. Nah, kalau untuk yang kuning ini berapa variegatanya Mbak Yova? Kalau untuk yang kuning sebesar ini sudah di harga 500, Mas. 500.000. Iya. Nah, ini 500.000 teman-teman. Jadi dia agak lebih mahal ya. Iya. Untuk Epiprenum variegata yellow. Ini Amydrium silver. Ya. Hasil bibitan sendiri juga. Pembibitan sendiri juga. Tapi kebetulan ini sedang habis, baru proses pembibitan. Ada di bawah sana, Mas. Kami kan di bawah juga. Oh, di bawah ada juga ya. Iya. Cuman itu untuk yang baru-baru pembibitan. Untuk yang baru-baru. Iya. Nah, kalau untuk pembibitannya nih Mbak Yova, saya pengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga ada yang kepingin untuk memperbanyak sendiri tanamannya yang ada di rumah. Nah, itu seperti apa Mbak Yova biasanya caranya? Biasanya kalau untuk jenis Epiprenum ini kan suka ada akar gantung ya, Mas ya. Nih seperti ini. Oh, seperti ini ya. Akar gantung Nih ya. teman-teman nih. Dia ada akar gantung. Kalau memang mau dicacah, itu kita cacah di bawah akarnya. Di bawah akarnya. Dan kita tanam. Tinggal ditanam aja. Bisa dengan melalui langsung tanam ataupun melalui sistem water propagation. Direndam dulu di air. Direndam dulu di air. Dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Gelas berisi air. Direndam. Kita taruh di situ sampai dia memancing keluar akar baru. Berapa hari biasanya? Kalau untuk Epiprenum cukup cepat, Mas. Ini biasanya 2 pekan sudah keluar akar baru. Saat direndam. Saat direndam. Kalau sama yang ditanam nih lebih cepat mana keluar akar barunya? Biasanya melalui water propagation. Oh, water propagation lebih cepat ya. Kalau Mbak Yova sendiri biasanya ditaruh di pot atau di gelas itu yang ada airnya? Kalau saya untuk Epiprenum, karena ini saya anggap ini tidak sesulit Monstera, biasanya kami langsung ke media tanam. Oh, langsung media tanam. Kalau untuk Monstera? Biasanya kami pakai sistem WP. Sistem WP. Water propagation. Water propagation ya teman-teman. Jadi di gelas yang ditaruhin air ya. Iya, tinggal ditaruh aja. Kita harus siapkan tanaman yang ada akarnya. Yang ada akarnya ya. Satu akar gantung gitu, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Didiamkan aja ya. Didiamkan saja, letakkan di tempat yang hangat. Yang hangat. Harusnya yang hangat, jangan untuk memancing akar itu keluar. Saya kira di tempat yang teduh, enggak ya? Enggak, justru sebaiknya hangat. Dia lebih selama ini yang sudah kami pelajari sebaiknya di tempat yang hangat. Iya. Nah, ini ilmu juga teman-teman buat kita ya. Kalau untuk Monstera sendiri, Ibu pembibitan juga sendiri ya? Ada beberapa, untuk terutama yang jenis variegata. Jenis variegata. Nah, ini untuk tanaman Ibu yang ada di sini apalagi nih yang mungkin saya belum tahu untuk harga dan jenisnya? Kalau di sini tidak banyak ya, Mas. Cuman baru pembibitan hanya untuk jenis Epiprenum dan itu Philodendron. Nah, ini kalau yang di pot ini dijual nggak, Ibu? Ini belum, Mas. Ini belum ya? Baru proses cacah. Jadi kami baru proses cacah ini. Jadi paling tidak minimum di 3 daun baru siap jual. Di 3 daun baru siap jual. Kalau masih 1 daun kasihan, Mas, nanti berisiko. Iya. Nah, teman-teman biasanya kan ada beberapa yang mungkin kepengen beli dari kecil dulu ya. Mungkin dia punya keinginan merawat dari kecil, ada ketertarikan sendiri lah. Dari segi harga juga ada juga ya kan. Iya. Lebih murah. Lebih murah pasti. 3 daun itu. Kalau 3 daun bisa ya? Bisa. Kalau untuk
epiprenum. Untuk epiprenum. Dijual dilihat 75.000 hingga 100.000. 75.000 sampai 100.000 ya untuk Iya. epiprenum. Nah, teman-teman, selain di sini di rumah Mbak Yova juga ada banyak sekali tanaman monstera, Iya. philodendron ya, Iya. yang koleksian ya di rumah ya. Iya. Kita boleh lihat-lihat nggak di rumah? Boleh, Boleh ya. Mas, Nah, teman-teman, kita lanjut ke rumah Mbak Yova ya untuk melihat koleksian tanamannya. Nah, teman-teman, ini kita mau menuju ke rumahnya Mbak Yova. Di depan saya nih rumahnya Mbak Yova ya. Ada banyak tanaman seperti yang teman-teman lihat. Yang digantung ada juga ya, Mbak. Dan ini yang terlihat jelas banget ada banyak daun sirih. Saya pengen tanya Mbak Yova ini, kenapa ada banyak tanaman daun sirih di depan rumah Mbak Yova? ingin menghijaukan rumah saja, Mas. Menghijaukan rumah. Ya, alhamdulillah jika bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Jadi apotek hidup ya. Apotek hidup. Jadi apotek hidup, teman-teman. Karena daun sirih ini manfaatnya banyak banget ya buat kesembuhan ya. Jadi selain untuk ingin berbagi, ingin menghijaukan Rumah. lingkungan, dimulai dari rumah sendiri ya. Ya, dimulai dari rumah sendiri. Dimulai dari rumah sendiri. Nah, coba kita lihat ke dalam ya untuk koleksiannya. Nah, teman-teman, ini koleksian tanamannya Mbak Yova yang ada di rumah ya, Mbak. Yang tadi itu kan di depan ya, depan rumah Mbak Yova. Nah, ini banyak banget Mbak Yova. Boleh nggak, maksudnya untuk memperkenalkan jenis tanamannya, ikut sama harga pasarannya? Kalau yang di sini sebagian besar adalah jenis tanaman yang tidak banyak di pasaran, Mas. Lebih dikenal dengan kata aroid kali. Aroid kali lebih dikenalnya ya. Ya, jadi ada Monstera variegata, Monstera variegata. baik yang putih, Nah, teman-teman, ini cantik banget ini dia. Putih ya. ya, maupun yang Variegata putih. Oh, ada yang kuning juga ya. ya ada. Monstera variegata. Ini yang lebih dikenal dengan Monstera marmorata, Mas. Ini Monstera marmorata. Heeh. Ini banyak juga peminatnya ini. Tapi untuk barangnya sedikit ya. Sedikit ya. Nah, teman-teman, coba bisa teman-teman lihat ya. Ini ada Monstera variegata putih dan ada yang kuning juga ya. Cantik banget ini dia. Nah, ini untuk yang sebelahnya nih Mbak Yova. Ya. Ini apa ini jenisnya? Ini jenis Monstera borsigiana variegata. Ini Borsigiana variegata yang putih. Untuk kisaran harga berapa? Ya, tadi untuk kalau sudah setinggi ini saya jual di 12,5. 12,5 juta satu pohon. Ya. Nah, teman-teman nih jika ada yang minat Borsigiana variegata 12.500.000 ya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa atau kita yang belum pernah dengar agak kaget ya dengan harga tanaman seperti itu ya. Ada yang 10 juta, 12 juta, tapi kalau untuk yang keberadaannya itu agak jarang, memang lumayan tinggi untuk harganya ya. Ya, Mas. Ini Borsigiana variegata 12.500.000. Nah, kalau untuk yang ini, yang king, ini king ya? Iya. Monstera king, jenis king. Ini berapa satu potnya ini? Ini ada 10 daun ya, Mas. Ada 10 daun kurang lebihnya ya. Di 40 juta. 40 juta. Monstera King variegata. variegata. Nah, ini Monstera king variegata, teman-teman. Dia 40 juta. Amazing ya. Tapi dia udah besar dan jarang juga ya, Mbak Yova ya. Kalau kita lihat di hashtag ada yang bilang Monstera aurea, tapi kalau di kita lebih dikenal dengan Monstera marmorata. Marmorata. Ini dua-duanya sama. Sama. Tapi kalau yang ini kok belum ini ya, daunnya belum membelah ya? Iya, ini belum membelah, tapi di daun bawah dia sudah membelah, Mas. Di daun bawah udah membelah dia. Ya. Nah, untuk harga nih sama atau beda? Beda, Mas. Untuk yang kuning harganya lebih tinggi dari yang putih. Yang kuning lebih tinggi dari yang putih. Iya. Kalau yang kuning ini berapa Marmorata variegata? Ini udah 8 daun ya, Mas. Ini di harga 55 juta. 55 juta. Wow, guys. Amazing. 55 juta. Marmo variegata kuning. Iya. 55 juta nih, teman-teman. Bisa lihat ya. Coba kamera. Dia ini variegatanya udah cantik banget ya, Mbak Yova ya. Untuk tumbuh kembangnya, Mas, yang kuning ini sedikit lebih sensi dibandingin yang putih. Oh, sedikit lebih sensi dibandingin putih. Iya. Jadi mungkin kenapa ini lebih mahal di pasaran, karena memang tumbuh kembang dari proses pencacahan hingga dia menjadi
stabil gitu, memang lebih sensitif dibandingin yang putih. Lebih sensitif ya, untuk tumbuh kembangnya ya, lebih sensitif. Nah kalau yang sebelahnya ini Morata juga. harganya sama yang ini? Beda? Ini belum saya jual, Mas. Ini belum dijual. Nah ini belum dijual teman-teman. Ini buat koleksi pribadi ya, buat lihat-lihatan. Buat maskot, Mas. Buat maskot. Nah teman-teman, ini banyak banget ini tanaman ya. Kalau ini apa Mbak Yova nih? Ini jenis king. Jenis king juga, tapi ini varigata bukan? Varigata, tapi varigatanya malu-malu, Mas. Oh iya dia. Tipis. Varigatanya malu-malu teman-teman nih, sedikit. Nah untuk yang belum pernah lihat buah monstera ini, Mas. Oh ini buah monstera. Iya. Nah teman-teman nih, saya juga baru tahu buah monstera seperti ini dia nih. Dia bisa di ini nggak? Dibuat bibit nggak? Kalau dari buah enggak, Mas. Nggak bisa ya dari buah ya? Kayaknya saya belum pernah. Saya untuk pembibitan itu melalui pencacahan. Pencacahan. Nah Mbak Yova, ini kan koleksian lumayan ya. Ini jenis epipremnum yang tadi saya cacah kecil-kecil daunnya di bawah. Ini epipremnum yang tadi ini indukannya. dicacah di bawah nih. Indukannya ini. Iya. Oh ini indukannya teman-teman nih. Ini yang yellow. Epipremnum yellow, varigata. Ini yang indukan ya. Tadi cacahannya di bawah ya. Iya. Ini yang white-nya, Mas. Ini yang white. Ya. Epipremnum. Iya, epipremnum pinatum. Pinatum white. Tapi kalau untuk indukan dijual nggak Mbak Yova? Biasanya untuk maskot dulu, Mas. Oh untuk maskot dulu. Wow teman-teman belum dijual. Nah ini Mbak Yova nih lagi ngehits juga nih. Iya. Lagi banyak juga nih teman-teman. Crimson. Caratea crimson. Iya. Berapa Mbak Yova kalau dijual kisaran harganya? Kalau di sini di 1 juta, Mas. 1 juta ya. Iya. Nah teman-teman yang mungkin sedang mencari Caratea crimson di Mbak Yova ada nih. 1 juta untuk kisaran harganya. Nah kita lanjut ya. Ini yang ini varigata apa nih Mbak Yova? Ini epipremnum pinatum white tadi. Oh sama ya? Sama. Oh sama dengan ini teman-teman dia, yang white. Jadi ada lumayan banyak nih untuk epipremnum pinatum varigata. Ada yang yellow, ada yang white. Tapi memang yang amazing yang ini teman-teman, marmo varigata. Ini monstera king. Yang sebelahnya ini monstera borsigiana varigata, yang kelas-kelas sultan lah ya. Nah teman-teman, tadi saya sempat berbincang dengan Mbak Yova. Mbak Yova ini selain menjual tanaman hias juga menerima penitipan barang ya Mbak Yova ya? Oh iya, jadi untuk teman-teman yang berada di wilayah Jabodetabek ingin melepaskan koleksi pribadinya, jenis tanaman yang langka ya, maksudnya jenis tanaman yang tidak banyak pasaran atau yang lebih dikenal dengan aroid, ingin menjual, bisa penitipan jual melalui kami, Mas. Syaratnya ada ketentuannya nggak? Syaratnya pasti ada, Mas. Salah satunya kondisi akar harus aman. Kondisi akar harus aman. Nah, terus tidak fresh cutting. Tidak habis dipotong ya? Tidak baru potong. Terus harus menginfokan kondisi daun. Misalnya, kan biasanya untuk jenis monstera ini suka diserang oleh penyakit jamur, Mas. Iya. Nah, itu harus diinfokan. Ada jamurnya, Mbak, gitu. Harus diinfokan. Harus diinfokan. Terus harus diinfokan berapa panjang daun, tinggi batang harus diinfokan. Harus diukur dulu berarti ya. Nah, kalau seandainya udah memenuhi persyaratan, itu untuk kelanjutannya gimana Mbak Yova? Biasanya kan kami yang pasarin melalui Instagram. Jika ada pembeli, peminat, itu pembeli transfer ke kami. Setelah kami infokan semua, pembeli transfer ke kami. Nah, apabila sudah terjadi transaksi, kami datangin si pemilik barang, Mas. Oh, datang pemilik barang. Ya, terus kami cek akar dulu, kami lihat kondisinya apakah sesuai dengan apa yang diinfokan. Kalau sesuai? Jika sesuai, maka kami transfer ke pemilik barang. Kalau nggak sesuai, gimana? Kalau nggak sesuai berarti tidak terjadi transaksi. Tidak terjadi transaksi ya? Yang sudah dikirim ke kami akan kami kembalikan kembali ke customernya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ingin menjual tanamannya, Mbak Yova ini terima penitipan ya. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk infonya bisa tanya-tanya ke Mbak Yova. Di IG atau di WA bisa ya Mbak Yova ya? Bisa. WA kami tercantum di bio Instagram kami di 0812 8012 8260. Nah kemudian ada apa lagi nih Mbak Yova untuk tanamannya? Oh iya, aku pengen kenalin nih Mas. Ini
jenis tanaman yang saya dapat info Mas, ini adalah jenis tanaman dari hutan Kalimantan, Labisia. Labisia. Ini tanaman yang dari hutan Kalimantan. Seperti kura-kura ya Mas. Iya bener nih. Kayak kura-kura teman-teman. Labisia. Iya, namanya Labisia bahasa Latinnya. Dari Kalimantan. Untuk harga berapa kisarannya? Kalau untuk sebesar ini sudah di 5 juta. 5 juta. Satu potnya 5 juta ya. 5 juta teman-teman. Ini jenis Philodendron verrucosum. Nah, ini jenis Philodendron verrucosum. Untuk sebesar ini di harga 8 juta. 8 juta satu pot. Satu pot ini 5 daun. Nah, ini teman-teman ya. Dia ada 5 daun untuk Philodendron verrucosum. 8 juta ya. 8 juta. Nah, ini untuk jenis Homalomena yang tadi di bawah Mas, yang yang tadi di bawah nih. Nah, ini yang varigatanya. Oh, iya teman-teman. Tadi yang di bawah itu Homalomena yang berdaun hijau ya. Berbatang merah. Tapi ini di varigatanya. Ini varigatanya. Selisih jauh harganya Mas. Selisih jauh? Iya, kalau ini bisa di 15.500.000. 15.500.000 ya. Satu pot. Satu pot ini. Satu pot teman-teman nih. Amazing ya. Tadi yang hijau itu hanya di kisaran 150.000 ya. 250 tergantung kerimbunannya. Tergantung rimbunannya. Tapi yang seperti ini 15 juta teman-teman nih. Keanehan pada daun. Keanehan pada daun. Cantik banget ya, Mbak Yova ya. Iya, Mas. Tapi ini dijual atau jadi maskot? Ini untuk sementara maskot dulu Mas. Kalau ada yang minat teman-teman, dilepas. Ini saya sedang proses pembibitan juga. Tapi yang ini gimana? Ini belum dulu. Nah, teman-teman nanti coba ditanya langsung aja deh ke Mbak Yova. Mungkin nanti Mbak Yova tergoda untuk menjualnya. Lanjut, ada apa lagi? Nih Mas sudah kenal. Wow, ini apa nih? Bilithiae, Philodendron Bilithiae variegata. Philodendron Bilithiae variegata. Atau yang lebih dikenal dengan kabel busi. Kabel busi. Oh, dia nih kabel busi. Iya. Nih teman-teman ya, nih dia. Kalau yang ini hijaunya Mas, ini kan hijaunya. Iya, ini hijaunya. Ini variegatanya. Ini variegatanya. Nah, dia memang yang bagus itu yang batangnya agak oranye ya. Iya. Dan ditambah dengan variegata. Variegata. Wow, pasti mahal banget ini untuk harganya. Harganya per daun untuk saat ini Mas, saya dapat info di 20 juta per daun. 20 juta per daun. Per daun? Iya. Amazing guys. Untuk yang daun besar ya Mas. Nah Mbak Yova, ini kan 20 juta per daun ya. Iya. Ini udah kelihatan banget ini varigatanya. Ini juga variegata ya? Ya, ini jenis variegata marble. Jadi dia hanya bercak-bercak marble. Oh, ini jenis variegata marble, hanya bercak-bercak. Kalau seperti ini variegata yang dominan Mas. Yang full gini ya. Iya, ini variegata dominan, kali bercak ini dia lebih dikenal dengan variegata jenis marble. Lebih dikenal dengan jenis marble. Marble ya. Itu variegata ya. Iya, variegata. Berarti dia nggak bakal dominan seperti ini ya? Enggak ya. Tapi ini udah indah banget ya. Kabel busi variegata teman-teman nih. Kalau yang batang oranye kita sering lihat, tapi biasanya yang hijau ya daunnya. Ini contohnya Mas. Yang seperti ini teman-teman nih. Yang hijau. Kabel busi. Tapi yang ini variegata nih. Amazing. Iya, Mas. Yang belum pernah saya lihat ada di Mbak Yova nih. Alhamdulillah. Ini ada satu lagi Mas, mungkin apa tuh? kenal dengan yang tadi saya bilang Florida Beauty di bawah. Ini variegatanya. Ini variegatanya. Oh, ini variegatanya teman-teman nih. Ya. Florida Beauty. Ya. Cantik banget ya. Ya. Selisih jauh nggak dengan yang di bawah? Sangat jauh Mas. Sangat jauh. Pokoknya kalau untuk perbedaan harga dari yang variegata ke yang tidak variegata itu selisihnya sangat jauh Mas. Kalau ini berapa? Kisaran harganya? 20. Wow, guys. 20 juta nih. Florida Beauty. Florida Beauty variegata. Florida Beauty variegata. 11 daun. 11 daun. 20 juta. Lanjut, ada apa lagi Mbak Yova? Beberapa jenis philodendron seperti ini. Seperti ini apa jenis, nih? Glorisium dark foam. Glorisium dark foam. Iya. Ini philodendron. Iya, philodendron. Ini saya dengar impor punya Brazil. Oh, ini impor punya nih, Brazil. Kalau Mbak Yova dengar-dengar ya. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ini yang jenis biasa, Mas. Yang mana jenis biasa? Ini jenis Glorisium biasa lokal. Ini jenis Glorisium biasa lokal. Ini harga murah Mas. Kalau sebesar ini biasa saya jual di 350 sampai dengan 400. Ini kisaran harganya 350.000 sampai 450.000 untuk satu potnya teman-teman ya. Tapi kalau yang Glorisium dark foam, yang ini di harga 2.500.000 per daun. Per daun? Ya. Wow, guys. Glorisium dark foam per daun 2 juta sampai 2.500.000. 2 juta sampai 2.500.000 per daun. Ya. Ini
dengar infonya dari Brazil ya atau impor ya. Infonya seperti itu. Infonya seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman salah mohon maaf. Ya, jika teman-teman ada yang tahu atau kita salah informasi bisa tolong diluruskan ya. Nah, kita di sini sifatnya ingin berbagi, jadi kita tahu untuk jenis-jenis tanaman aroid, monstera, philo dan harga pasarannya. Dan saya harapkan semoga video ini bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman ya. Lanjut, ada apa lagi Mbak Yova? Kalau ini apa nih? Ini Paraiso verde, tapi ini masih proses cacah Mas, belum stabil, akar belum stabil. Belum dijual. Belum dijual. Paraiso verde. Verde. Nah, ini jenis philodendron juga. Jenis philodendron. Yang saat ini mulai banyak dicari. Oh, mulai banyak dicari. Kalau untuk dijual nih kisaran harganya? Yang dijual kalau untuk size kecil, ini size jumbo ya Mas, daunnya ya. Kalau untuk harga nih kisarannya berapa Mbak Yova nih? Kalau yang size kecil biasanya sebesar ini Mas. Sebesar ini, tapi dilihat juga varigata. Ini sama ya? Sama, tapi ini size-nya kecil. Ini size-nya kecil. Ini varigata juga? Iya, ini kurang sehat ini Mas, proses cacah. Biasanya kalau yang daunnya sebesar ini di 3 daun harga 2 juta. 3 daun 2 juta iya. Untuk varigatanya. Untuk varigata. Untuk yang jenis Paraiso verde yang varigatanya mewah seperti ini. Iya, untuk Paraiso verde yang varigatanya seperti ini ya. Kalau misalnya 3 daun ya. 3 daun. 2 juta teman-teman. Nah, yang ini dia varigata bukan? Ini varigata Mas. Varigata. Nah, justru varigata yang paling bagus itu yang seperti ini. Seperti ini paling bagus. Yang Paraiso verde. Paraiso verde. Paraiso verde ini dia. Masuknya philodendron ya? Philodendron. Nah, ini seandainya dijual kisaran harganya seperti ini berapa Mbak Yova? Saya belum cek Mas kalau yang belum ini. Cek ya? Karena ini baru cacah Mas. Kalau baru cacah. Oke. Kemudian ada apa lagi nih Mbak Yova nih? Ada pink princess. Pink princess. Iya. Nah, ini pink princess teman-teman nih. Oh, cantik banget ini daunnya nih. Mana daunnya teman-teman ya? Dia ada kelainan Mbak Yova ya? Iya. Varigatanya pink. Varigatanya pink nih dia. Ini belum dijual Mas. Belum dijual? Maskot Mas. Oh, banyak banget maskotnya teman-teman. Karena saya berawal dari pecinta tanaman Mas. Nah, iya saya juga tadi pengen nanya Mbak Yova. Ini kan banyak tanaman ya di rumah Mbak Yova, di depan. Awalnya memang cinta atau memang pengen usaha tanaman? Awalnya saya pencinta tanaman. Awalnya pencinta tanaman. Dari saya dulu belum berumah tangga, saya sangat menyukai tanaman. Dari belum rumah tangga. Ya. Nah, akhirnya dari kesukaan kita terhadap tanaman bisa jadi usaha ya? Iya. Alhamdulillah teman-teman ya. Saya berawal dari awal mula saya berjualan itu dimulai dari Instagram. Dari Instagram. Itu saya posting tanaman yang ada di rumah. Terus ada beberapa yang bertanya mau beli. Waktu itu tanaman ini Mas, berawal dari tanaman ini. Oh, ini berawal dari tanaman ini? Iya. Berarti ini sejarah ya? Ini jenis Epicea. Jenis Epicea ini? Iya. Berawal dari tanaman ini? Berawal dari tanaman jualannya? Iya, jualannya. Karena banyak yang bertanya di mana belinya. Akhirnya kami menyiapkan. Jadi Ibu adakan ya untuk barangnya ya? Barang. Epicea? Epicea. Berapa kalau dijual untuk harganya nih? Dulu per pot itu saya jual di harga 35.000. Dulu ya? Kalau sekarang ini? Sekarang saya udah lama nggak ngikutin, mungkin masih sama. Masih sama ya mungkin ya? Karena saya sudah lama nggak ngikutin. Tapi karena ini memang awalnya ini yang Ibu jual tetap diadakan ya di rumah ya? Nggak dihilangkan. Sejarah soalnya. Sejarah. Kita jangan lupakan sejarah teman-teman. Ini yang membuat Mbak Yova bisa berhasil seperti ini. Nah Mbak Yova saya mau tanya nih, kalau untuk tanaman kayak monstera, philodendron, ya untuk varigatanya kan harganya fantastis ya, lumayan tinggi. Itu apa sih yang menyebabkan harganya tinggi? Mungkin salah satu penyebab harganya tinggi. Mungkin awalnya ya Mas ya, awalnya mungkin tanaman ini ada tanaman impor. Awalnya luar. Mungkin ya, awalnya impor. Terus terutama untuk bili ini Mas, ini bili. Ini bili tiae. Bili tiae ya. Philodendron bili tiae variegata. Atau biasa panggil kabel busi. Bili atau kabel busi di Indonesia. Nah ini untuk pembibitan dari proses cacah ini tumbuh tunas baru, prosesnya lama Mas. Berapa lama? Itu bisa lebih dari 6 bulan. Untuk tumbuh tunas baru? Iya. Contohnya ini, saya kan cacah bonggol Mas, dengan daun pancing satu ini. Daun pancing satu, cacah bonggol. Itu setelah lebih dari 6 bulan barulah dia keluar tunas ini. Tunas satu baru?
baru keluar satu tunas 6 bulan. 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Oh, teman-teman lama banget ya. Ya, lama. Jadi mungkin itu yang Itu menyebabkan harga semakin naik, permintaan ya. semakin banyak. Sedangkan penyediaan barang kita keteteran. Permintaan lumayan banyak. Ketersediaan barang sedikit ya. Sedikit. Itu menyebabkan tanaman itu terus menaik, Mas. Dan alhamdulillahnya untuk saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, mereka sudah mengenal tanaman aroid, Mas. Sudah mengenal ya. Jadi dia nggak kaget ya. Nggak kaget. Dengan harga yang agak lumayan tinggi ya. Jadi permintaan pun justru banyak dari mereka. Mbak Yova pun udah mengirim ke seluruh Indonesia ya, Mbak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah sampai Ambon. Udah sampai Ambon. Palopo. Nah, kalau untuk yang ini Mbak Yova, sama dengan kabel busi. Sama, Mas. Kenapa lebih mahal? Iya, kenapa dia lebih mahal? Karena pembibitan, terutama tanaman yang variegata, pembibitannya dari proses cacah menjadi dia bisa keluar tunas baru. Pembibitannya cukup lama juga. Cukup lama. Untuk keluar tunas baru tuh. Untuk keluar tunas baru. Biasanya Mas paling cepat untuk monstera putih ini di 1 bulan, paling cepat. 1 bulan baru keluar tunas baru. Baru keluar tunas baru. Jadi itu yang bikin mahal juga ya? Ya, bisa itu untuk, dan kita juga harus mempertahankan, maksudnya supaya variegatanya tidak gosong dalam proses pencacahan. Itu yang harus kita pelajarin, Mas. Nah, itu bisa diberikan nggak, maksudnya tipsnya atau informasinya ke saya atau ke teman-teman? Nah, biasanya kalau untuk proses cacah, kami itu dia ada beberapa cara, Mas. Cara pertama dengan proses ini, Mas, cangkok. Oh, cangkok nih teman-teman ya? Iya, ini proses cangkok. Ini proses cangkok nih. Nah, pertama ini yang lebih jelas ya. Bentar. Nah, ini ada yang lebih jelasnya nih. Ini cangkok ya. Proses cangkok nih. Ya. Ini proses cangkok akar gantung sampai dia keluar akar serabut. Ini karena dia karena kami menggunakan media kami, ini biasanya lama. Paling cepat itu 1 bulan baru dia keluar akar serabut, Mas. 1 bulan itu paling cepat buat keluar akar serabut. Tapi saya dapat info sekarang dengan penggunaan lumut katanya bisa lebih cepat. Oh, bisa lebih cepat untuk keluar akar barunya. Tapi kami belum pernah mencoba. Belum pernah coba ya. Nah, dari tunggu akar banyak, akar gantung, baru kami proses cacah. Itu cara pertama, Mas. Itu cara pertama. Nah, kalau cara yang kedua, misalnya ini akar gantung, kita langsung mau cacah. Dengan ini bawahnya ini ya? Di bawah ini, di bawah akar gantung. Itu bisa dengan 2 cara yang tadi saya bilang di bawah, Mas. Ini di bawah. Dengan cara WP yang ada air di dalam gelas, direndam aja. Ataupun dengan langsung tanam ke media, tapi biasanya dengan langsung tanam ke media itu resikonya lebih besar. Ya. Ini untuk yang cacah ya? Iya, ini untuk cacah. Jadi bisa untuk marmo ini, Mas. Untuk marmo. Ini lebih sensitif dibandingin dengan yang monfar. Oh, lebih sensitif dia ya? Lebih lama. Dibandingin yang monfar nih? Iya, dengan yang white. Lebih lama apanya nih maksudnya? Untuk tumbuh tunasnya. Untuk tumbuh tunasnya. Bisa berapa lama kalau untuk yang marmo? Ini bisa 2 bulan. 2 bulan. Tadi untuk yang monfar kan 1 bulanan ya? 1 bulanan lebih lah ya, Mas. 1 bulan lebih. Nah, ada informasi apa lagi nih Mbak Yova yang bisa dikasih ke saya dan ke teman-teman? Kita kan, saya sendiri masih awam ya untuk yang jenis aroid. Atau tanaman kayak Monstera dan Philo. Mungkin kenapa saat ini harga tanaman semakin naik, semakin banyak yang dengan harga tanaman tinggi. Salah satunya bisa juga tanaman itu berasal dari luar. Dari luar ya? Iya, mungkin ya, bisa dari luar, ada impor ya. Yang artinya proses kembang biakannya pun harus beradaptasi dengan di negara kita. Iya, harus adaptasi dulu. Tapi saya dengar sekarang ya tanaman di kita juga bisa keluar juga ya ini ya, kayak Monstera, kayak Philo ya. Bisa, Mas. Itu yang udah seller yang sudah punya izin untuk kirim keluar. Oh, kalau Mbak Yova sendiri belum sampai keluar ya? Kalau saya masih sayang untuk kepada saudara-saudara di negara kita saja. Di negara kita saja. Jadi kita buat negara kita dulu ya. Iya, Mas. Banyak pecinta tanaman kan di negara kita. Tapi ya? Di pasarannya udah mancanegara kan kalau untuk yang Monstera sama Philo ya? Iya, udah mancanegara. Udah mancanegara banyak dia. Philo kita yang dikirim keluar, Mas. Banyak ya? Jadi itulah kenapa tanaman jenis Philo dan Monstera ini harganya semakin lama semakin tinggi. Mungkin karena proses pembibitannya yang lama, permintaannya cukup besar. Jadi istilahnya itu nggak keuber gitu. Keuber ya. Permintaan dengan persediaan barang nggak sama ya. Iya, sama. Terus mungkin juga karena dia impor ya. Jadi perlu adaptasi dulu. Nah, teman-teman mungkin ada juga yang masih bingung mengenai tanaman jenis Philo atau Monstera atau
Aroid ya. Di akun Instagram Mbak Yova ini banyak jenis tanaman ya. Jadi bisa dilihat untuk foto-fotonya. Nah, itu mungkin ada juga yang sama dengan tanaman yang ada di rumah teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah banyak tanya-tanya mengenai jenis tanaman yang ada di tempatnya Mbak Yova ya. Ada Philo, Monstera ada juga ya. Nah, selain menjual tanaman hias, Mbak Yova juga menerima untuk penitipan barang ya. Jadi seandainya punya teman-teman punya tanaman yang ingin dijual dan mungkin belum ada channelnya ya, bisa ke Mbak Yova nanti untuk info lebih lanjutnya bisa chat di IG atau di WA ya. Nah, Mbak Yova ini terima kasih banyak ya untuk kesempatannya atas informasinya yang udah diberikan ke saya dan teman-teman. Jadi saya dan teman-teman lebih tahu untuk kisaran harganya dan jenis-jenis tanaman ya. Kita doakan teman-teman ya, semoga Mbak Yova ini sehat selalu, semoga lancar usahanya, biar tambah berkah. Nah, sekian dulu teman-teman ya untuk videonya hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari, salam hijau.